Masih SD ya Cut Meriskanya. Hai brother sister, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah klik video ini. Jumpa lagi seperti biasanya bersama aku Cahyo di konten reaction istimewa Aceh. Nah brother sister, memang channel ini ya untuk kamu yang baru pertama kali singgah ke channel ini. Jadi channel ini banyak nge-reaction video tentang Aceh atau membahas tentang Aceh brother sister. Itu karena rasa cinta aku terhadap Aceh ya brother sister. Memang aku bukan orang Aceh, tapi aku cinta terhadap Aceh setelah aku mengenal Aceh lebih dekat. Nah semoga untuk kalian nih yang bukan orang Aceh, yang baru pertama kali singgah ke channel ini bisa mengenal Aceh lebih dekat dan juga jatuh cinta terhadap Aceh. Amin amin ya rabbal alamin. Nah brother sister, kali ini aku akan reaction video ini ya. Jadi di sini aku ada video ya. Ini dari channelnya Ciki ya, Citra Reski brother sister ya, selebritis Indonesia. Nah di sini judulnya Cut Meriska naik truk dipenuhi mayat nih brother sister. Seperti yang kita tahu kan. Jadi Cut Meriska ini kan artis asal Aceh nih brother sister ya. Nah jadi di sini di video ini Cut Meriska bercerita nih tentang kejadian atau peristiwa yang pernah dia alami saat kejadian tsunami Aceh tahun 2004 silam nih brother sister. Nah untuk itu brother sister, mari kita sama-sama kita tonton videonya. Tapi kalau kamu mau langsung lanjut nonton sendiri videonya, linknya ada aku taruh di deskripsi ya. Tapi bagi kamu yang ingin nontonnya bareng aku, lihat reaction aku, yuk kita langsung aja reaction videonya sama-sama. Gimana reaction aku dan gimana reaction kalian semua, check it out. Oke, ini dia videonya, let's play. Jadi keluar itu pakai handuk sambil lari, pakai baju, langsung ya cerita ya. jalan ke lobi. Sepanjang perjalanan tuh mayat tuh udah ngapung-ngapung. Oh my god. Nangis mama. Oh ya? Iya, sebelumnya kan nggak tidur-tidur. Anak perempuannya satu pula. Ya kan? Jangan lupa subscribe ya kalau aku udah. Jadi dia pertama kali syuting, gimana cerita Jun? Itu judul pertama syuting, stripping ya itu ya, Iya, termasuk stripping. stripping. Oke, Terus cerita ada nih. Pertama kali Reski, syuting. ada Bumi Zainal, terus ada siapa lagi lah, pokoknya ada aku, ada Reni Septino, ada Concita lah gitu ceritanya. Nah, Terus yang jadi kakakku si siapa? Miller. Miller ini tuh dari Malaysia, logatnya masih logat Malaysia. Malaysia. Aku dari Miller ya? Medan, logatnya Iya. logat Medan. Kita logat kakak Medan. nyambung gitu. Dua-duanya sama-sama medok tapi beda logat gitu Oh ya. jadi sempat di Medan juga Cut Meriska nih ya? Begitu syuting ada satu lah waktu itu nggak bisa lah VO namanya baru pertama kali banget lah pokoknya. VO-nya tuh kalau aku tuh nyambung semua, nggak pakai titik, nggak pakai koma gitu kan. Dia ngajarin, sini gua ajarin, ini gampang. Kata dia gitu. Lo baca aja kayak gini. Si soundman-nya gini. Mbak jangan diikutin mbak, jangan diikutin. Kita ngaco. Jadi gue sosok ngajarin gitu kan. Waduh nih anak Aceh gitu kan. Sini gue ajarin. Gue begoin ya malu ya. Rasa senior kamu ya. Anak baru nih yang begoin ya. Iya, maksudnya baik. Tapi kamu bener-bener ini Cut waktu pas tsunami itu kamu bener-bener ada di Aceh pada saat itu. Iya, ceritanya ya. sebenarnya- Oke. Enggak, 2006. Sebenarnya kita kan syuting 2006. Tsunami itu 2004. Iya. Berarti 2 tahun yang lalu. Iya, berarti kelas 6 kali ya, lupa deh. Jadi itu masih SD. Masih SD ya? Jadi Cut setiap Meriskanya. kalau udah liburan itu tuh kita pulang ke Aceh karena kan keluarga pada di Aceh. Jadi pulang ke Aceh, terus tiba-tiba kakekku itu lagi mau ngajakin liburan ke Sabang. Sabang itu kan Sabang, ya. pulau semua Posisi di pinggirnya Aceh itu ya. di pinggir Aceh itu. Oh, jadi nyebrang. Nyebrang. Kayak sini Anyar, kayak sini kayak Pulau Seribu ya? Iya gitu. Oh, Tapi iya. ini kelilingnya pulau semua. Gitu. Bagus banget ya. Bagus banget. Si yang jagain adikku tuh lagi pulang kampung, mau di Aceh gitu. Karena kita kan sebenarnya dari Medan kan, di Medan pulang ke Aceh gitu. Terus nyusul nanti kata mama gitu. Jadi mama di Aceh, mama, papa sama adikku tuh masih kecil banget, masih bayi lah, masih digendong-gendong gitu. Oh oke, ya udah berarti berangkat duluan tuh sama tante, sama om. Ya udah sama kakek gitu. Nyampe ke Aceh. Sebelum besoknya tsunami tuh malam itu tuh kita tuh main di pantai sampai jam 12 malam apa di pinggir pantai. Iya, itu udah mulai nggak ada sinyal.
itu udah mulai yang ada harusnya sinyal. biasanya ada sinyal. Ada sinyal, jadi si tante tuh Kayaknya mau udah nelfon, dibawa dalam gitu udah rusak kali apa gimana ya? nggak paham deh, cuman emang tante waktu itu nelfonin nggak bisa. Untung kan ada supir kan yang nungguin gitu. Kita tuh emang lagi ngembujuk si tante biar izinin kita tidur di pinggir-pinggir situ tuh kan ada kayak kamar-kamar gitu kan di pinggir. Jadi besoknya tuh bisa langsung main ke pantai sama sepupu-sepupu rame, sepupu, saudara gitu. Terus tante bilang udah pesan kamar masalahnya di puncak, jadi harus tidur di puncak itu. Paginya kita itu udah bangun, buru-buru mau ke pantai. Tapi aku tuh tipe yang bangunnya telat, lama. Terus nggak ada orang tua kan, masih kecil pula. Jadi kalau mau mandi sendiri, siapin baju sendiri gitu kan. Jadi lama. SD udah begitu. Sampai sekarang. Iya Beb, makanya aku bisa ngurusin kamu. Beruntunglah kamu gitu. Udah gitu, keluarga udah pada nunggu di parkiran. Maksudnya kita mau turun lagi gitu, mau main gitu. Akunya di kamar sendiri tuh, inget banget di kamar sendiri lagi mau mandi. Terus pas mandi itu tuh goyang, Gempa ya. jatuh. Wah pusing nih kayaknya, kurang tidur mungkin gitu kali ya. Goyang-goyang sampai kayak ya baret-baret dikit lah jatuh gitu kan soalnya. Baret-baret gitu kan jatuh. Wah ini kenapa ya? Terus dari luar waktu itu nggak bilang tsunami, cuma bilang air laut naik. Jadi keluar itu pakai handuk sambil lari, pakai baju, jalan ke lobi ke Jadi keluar. begini-begini gitu. Iya. Gimana ya kamu? Aduh. Kayak lari gitu. Sampai keluar itu kita karena kita paling puncak, jadi kita bisa ngelihat gelombangnya itu muternya sampai. Jadi dari yang bawah itu tuh juga ada yang lari ke atas gitu kan. Air laut naik apa gitu, ada yang ya pakai baju ya macam-macam lah, yang namanya orang baru pagi-pagi kan, ada yang di kamar mandi apa yang di mana. Aduh itu kegulung air, siapalah saudaranya siapalah gitu kan yang orang dari bawah itu naik. Waduh, air laut naik, kita juga ngelihat sih gelombangnya tuh gede banget. Tiba-tiba Itu kamu lihat setting jauh tapi kan? Iya di bawah, kita di puncak banget. Puncak, untungnya di puncak Tapi yang waktu itu kayaknya ya, saya ingat aku tuh yang paling aman justru di tempat kita, karena kita paling tinggi. Abis itu kita sempat ambil kayak apa ya, mie instan gitu tapi yang dalam cup gitu. Kita ambil, kita bawa gitu, pasti nggak ada makanan kan, kita tahu karena semuanya udah hancur gitu, rata gitu. Ambil itu terus dikasih juga sama orang, ambil aja, tapi bekas si air laut itu udah kena air laut, udah banyak kayak gitulah, udah hancur gitu. Terus kayak dipakai matahari, di situlah baru tahu ya apa cup mie instan gitu. Pakai matahari baru bisa ngembang. Karena masih kecil nggak ngerti kan. Eksperimen. Iya, nggak ngerti kan. jadi Gimana pakai cara kita biar langsung. bisa makan, tetap Saya hidup survive sama ya. Matahari ya. Rasanya kayak gimana? Terus kamu Lupa ya, tapi Rizky ya. Nanya gimana rasanya? Dijemur. cobain aja deh. kalau gue kan lebih pengen tahu gimana perasaan kamu pada saat ada di posisi Nanti itu gitu dong. kan. Jadi kayak keluarga yang kayak mama sama papa yang masih di Aceh itu udah tahu, udah tenggelam dah, dan kita udah nggak ada gitu. Karena kan seminggu nggak ada komunikasi. Jadi mama Jadi itu udah pada mikir, saat itu si mama papa juga nggak tahu. taunya kita udah nggak ada. Udah. Udah nggak ada, karena taunya itu udah tenggelam. Iya. Semua ngomong itu udah tenggelam. Kalau abangku di Medan nggak ikut ke Aceh, ngeliatin TV, ngeliatin jasad-jasad, ada nggak jasad adik gue, cuma butuh jasadnya doang. Aduh, Sampai gila, kayak gitu. merinding Ini banget. baru kali ini. Kamu tahu nggak? Kamu tahu cerita ini nggak, Kak? Sempat Sekilas, diceritain, sekilas aja tuh. Nggak pernah sedetail ini. Sampai depan TV tuh abang tuh nomor 2, ingat banget deh sama nomor bangun. Ngeliatin, gue cuma mau ada jasad adik gue aja udah. Nggak ngarepin yang lain. Sepanjang perjalanan tuh mayat tuh udah ngapung-ngapung. Oh my god. Oh iya. Kanan kiri udah ngapung-ngapung. Mayat aja. Iya. Ngapung-ngapung kanan kiri semuanya. Terus kamu apa yang kamu rasain tuh, Jun? Enggak, Kayak cuma megang ngeri handphone doang sih waktu Udah itu. pokoknya kamu Aku karena mikir apa ya, tante sih ngomong jangan ikut-ikutan orang ketika ngelihat mayat tuh langsung semuanya ke sana, miring takutnya kapalnya gitu, karena kan pasti semuanya kepo dong, pengen keluar ngeliatin gitu. Jadi kita nggak mau lihat gitu. Cuma aku fokus nyari sinyal, jadi muter-muter nyari sinyal, Masih nyari itu, sinyal, masih. masih nyari sinyal gitu. Nyampe ke Aceh
Kita bingung, rata semuanya. Nah ini Asli pulangnya itu, gimana? Pulangnya gimana? Kita nggak tahu. Air Nggak laut tahu. masuk berapa kilo gitu kan? Iya. Oh iya sih. Dan bangunan tuh rata tuh. Rata hancur gitu dengan mayat ada di mana-mana gitu. Gila ya. Kita bingung ini kita pulangnya gimana? Pulang kemana ya? Ke arah mana untuk nyampe ke rumah kita juga nggak tahu kan rata gitu kan. Rata. Untuk rumahku tuh kayak di perkampungan jadi ujung jauh gitu. Tapi kan kita nggak tahu ini belok kemana abis ini terus belok Karena mana udah kan kita rata, nggak ada tahu jalan, ya. kan, nggak ada Nggak ada patokan landmark lagi lagi. kan. Tapi emang serata itu ya, Cut? Serata itu. Akhirnya kita pulang nggak ada angkot, nggak ada bus, nggak ada Tapi travel. diturun dari si ferry itu kalian diturunin di situ tempat Pelabuhannya gitu. Tapi kita nggak tahu, nggak ada kendaraan yang bisa nganterin kita untuk pulang ke rumah gitu. Karena kan nggak ada mobil yang jemput waktu itu. Ini naik apa ya? Oh naik truk mayat bareng sama mayat. Serius? Iya. Itu kan bau banget ya. Iya. Truk mayat gimana sih? Yang angkut-angkut mayat. Jadi kita nebeng kayaknya dia karena udah seminggu seharusnya dia udah tahu dong maksudnya ini kalau nyampe sini tuh daerah apa gitu kan karena udah berapa kali kan seminggu seharusnya dia bolak-balik udah paham gitu. Kayaknya ya waktu itu aku lupa ya masih kecil banget soalnya. Jadi jalan naik truk itu habis itu dari truk itu nurunin kita lanjut naik angkot baru ada angkot. Udah mulai bersih bagian yang sebelah sana. Oh, udah mulai ini apa? Udah yang mulai sebelah sini udah gitu bersih gitu. Nggak begitu kena apa kena? Kena cuma udah mulai dirapihin, bersih. udah mayat-mayatnya udah Karena kan banyak banget ya. Jadi yang sebelah sini kayaknya udah mulai bersih, yang sini belum gitu. Jadi sebelah sini tuh udah ada angkot. Mungkin angkot baru ada karena udah bisa jalan. Kalau yang sebelah sini kan nggak bisa jalan ya karena masih berantakan kan. Naik angkot nyampe rumah. Mama ngelihat aku kaget, ya aku juga masih kecil bingung gitu. Oh, Mama udah sampai Aceh tapi ya pada saat itu. Mama udah emang di Aceh kan? Oh iya. Di Banda Aceh. Mama maksudnya kayak wah, bener nih anak gue masih hidup nih. Sementara semua orang kan udah anggapnya lo udah nggak ada. Terus gimana pertemuan itu? Wah, nangis Mama. Oh ya? Iya, sebelumnya kan nggak tidur, anak perempuannya satu pula, ya kan? Nggak tidur. Orang datang cuma ngucapin berduka cita, ya stres lah Mama. Tapi mamamu di Aceh nggak kena juga ya? Enggak, di Aceh. Oh, Mama lagi di apotek. Jadi kita punya apotek ya. Papaku tuh punya apotek, lagi di apotek, kabur ke masjid. Masjid yang selamat satu-satunya itu? Enggak, beda. Bukan, ada satu lagi. Kabur ke masjid, selamat di masjid. Oh, Masya Sementara Allah. apotek aku tuh di dekat laut, di dekat pantai gitu. Itu udah hancur habis. Tapi traumanya gimana tuh, Cut? Waktu itu sampai nggak mau main di pantai. Sampai traumanya itu sampai SMA kelas 2 atau kelas 3 tuh masih trauma. Abis itu udah Lama juga ya. sampai kemarin ya kita lagi pergi sama teman-temannya Roger ke mana? Ke Thailand. Ya. Kan kita mau diving gitu-gitu. Wah, itu muka aku udah pucet. Udah mikir enggak ya pasti. Kalau di atas tuh nangis dulu, baru bisa tuh nyemplung, keluarin dulu gitu. Tapi kan Roger kan demen banget diving ya. Kayak, wah gue harus nyobain deh. Gitu. Jadi kayak ya pucet banget. Kayak gitu. Tapi karena dia anak pantai banget, jadi Anak hilang pantai. dikit-dikit. Gila juga ya, kita baru tahu loh. Aku baru tahu loh kalau Cut tuh jadi Iya, waktu itu korban lagi heboh-hebohnya soalnya cuma beda berapa tahun Iya, ya. beda 2 tahun. Beda 2 tahun Sama dari kejadian. aku syuting pertamanya si Cut itu. Iya. Tahun 2006. Terus, kena tsunami bener. Gitu langsung kan. menjadi trending topik ya. Iya. Iya, heboh waktu itu Ya, cerita. tapi alhamdulillah lah ya keluarga semua selamat ya. Alhamdulillah. Kamu juga untungnya ada di Sabang itu Iya, Iya, ya. Sabang itu imbasan sebenarnya kalau dia kena tsunami mah udah tenggelam. Karena dia memang pulau gitu kan. Kecil, ya, Gila ya. Tapi sekarang Sabang bagus loh. Tapi lu ngeliat sendiri tuh yang kayak ngegulung. Gelombang, iya ngegulung gitu. Iya ngeliat ke bawah gitu ngenggulung. Duh. Dan Tapi- disangkanya air naik ya. Iya air laut naik. Taunya kan begitu ya, air laut naik. Gempanya tuh gede banget waktu kamu rasain. Iya sampai jatuh. Gede banget. Aduh, luar biasa ya. Terus ada gelombang keduanya lagi kan itu tsunami-nya. Aduh. Tapi seminggu itu yang waktu itu udah nggak ada Nggak ada tsunami susulan lagi, kan?
Cuma sekali itu doang. Nggak ada. Cuma paling gempa, cuma nggak sekenceng kayak awal lagi. Cuma masih ada sih gempa gitu. Gempa itu masih ada sih, sampai aku nyampe ke Aceh aja tuh masih ada gempa gitu. Kayak kita lagi di rumah gitu. Maghrib lagi sholat maghrib bareng-bareng, tiba-tiba gempa, kita lari keluar. Aduh, masih. Oke lah, itu kan cerita yang sedih ya. Sekarang aku pengen tahu cerita kebahagiaan dari si baby ini nih. Iya. Oke, brother sister ya, udah selesai untuk cerita dari Cut Meriska mengenai kejadian dia saat terjadinya peristiwa tsunami Aceh ya. Ya brother sister, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian brother sister, untuk aku juga, pokoknya untuk kita semua. Ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil brother sister ya. Sungguh besar kekuasaan Allah brother sister, yang tentunya segala hal itu baik atau buruknya tentunya ada hikmahnya untuk kita sebagai manusia brother sister. Yaudah, pokoknya semoga brother sister kejadian bencana alam seperti ini ya, seperti tsunami yang terjadi di Aceh ini tidak terjadi lagi di negeri kita brother sister. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah selalu melindungi diri kita brother sister. Dan juga aku ingin mengingatkan untuk diri aku juga pribadi, untuk kalian juga, bahwanya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya brother sister, mungkin sampai di sini untuk reaction video kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan brother sister. Yang mau lanjut untuk nonton lagi untuk podcastnya ini ya, obrolan ini dari Citra Rizky dan juga Cut Meriska bersama Roger, silakan langsung ke channel mereka. Oke, linknya ada di deskripsi. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.